Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Putri, nomor BP 2001-08-1015, kelas Teknik Komputer 1A Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang instalasi komputer. Yang pertama, perangkat input dan output. Sebelum itu, saya jelaskan pengertian komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang pertama, input adalah perangkat masukan, artinya perangkat keras yang berfungsi untuk masukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer, yaitu prosesor. Yang kedua, processing adalah alat untuk memproses data-data yang telah digunakan atau dikirim oleh alat input. Yang ketiga, output adalah alat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Yang keempat, storage adalah alat untuk menyimpan data-data hasil proses dari prosesor. Selanjutnya, input device terdiri dari keyboard, mouse, mikrofon, digital cameras, dan lain-lain. Kemudian proses device, ada motherboard, ada CPU, RAM, kemudian expansion card. Selanjutnya output device, ada monitor, ada printer, dan speaker, dan lain-lain. Storage device, hard drive, floppy disk drive, CD atau DVD drive, zip drive, disk drive, tape drive, dan micro drive. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Yang pertama, hardware merupakan perangkat keras komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contohnya, printer, keyboard, monitor, mouse, scanner, CPU, dan lain-lain. Yang kedua, software merupakan perangkat lunak komputer yang berupa kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan suatu perintah. Contohnya sistem operasi, software aplikasi. Selanjutnya, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer. Ada mikroprosesor, keyboard atau mouse port, printer port, video port, PCI slot, memory slot, EGP slot, dan chipset. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Jenis-jenis kabel pada PC. Yang pertama, ada kabel VGA yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal audio ke monitor atau proyektor, sehingga monitor atau proyektor dapat menampilkan sebuah video. Yang kedua, kabel DVI berfungsi sama seperti VGA, cuman lebih sering digunakan untuk monitor LCD. Yang ketiga, kabel HDMI berfungsi seperti kabel VGA atau DVI, cuma merupakan perkembangan dari kabel VGA atau DVI, jadi lebih bagus kualitasnya. Yang ketiga, kabel USB berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mouse, keyboard, speaker, smartphone, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kabel audio merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan peralatan audio seperti speaker ke komputer. Selanjutnya, kabel IDE berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer. Selanjutnya, kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer, baik itu hard disk atau optical drive. Selanjutnya, kabel eSATA. Fungsinya sama seperti SATA, cuma lebih banyak digunakan untuk perangkat eksternal. Kabel front panel berfungsi untuk indikator pada komputer. Kabel jaringan berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kabel firewire fungsi sama seperti kabel USB, tapi biasanya digunakan untuk komputer dengan perangkat eksternal. Yang terakhir, kabel power merupakan kabel yang ada di komputer atau laptop yang digunakan untuk memberi daya tenaga listrik ke komputer sehingga komputer dapat hidup. Selanjutnya, BIOS. Pengertian BIOS
BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Fungsi BIOS: yang pertama menjalankan perintah power on self-test. Yang kedua mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Yang ketiga memberikan informasi dasar pada komputer. Selanjutnya perakitan pada PC. Komponen internal unit system. Yang pertama Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua RAM. Yang ketiga motherboard. Yang keempat power supply. Yang kelima hard disk. Yang keenam media optik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.